Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu insyaallah minaz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, bapak dan ibu hamba-hamba Allah, jamaah sholat dan kajian subuh di Masjid Jami Al-Istiqomah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati para pengurus-pengurus DKM kita, tuan-tuan guru, para cerdik pandai, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang kita muliakan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih diberikan umur, bisa ketemu lagi insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam konteks kajian subuh. Jadi ini Pak, nikmat yang luar biasa. Dalam sisa umur kita masih bisa hadir dalam acara kajian subuh. Jadi ada kata-kata sisa Pak. Bapak Ibu nggak jengkel saya bilang sisa. Sisa. Biasanya emak-emak paling kesel dibilang sisa. Sisa umur. Ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz kenapa sih dibilang sisa? Gini Bapak Ibu. Kalau kita menginduk ya kepada sabda Nabi, apa kata beliau? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Nabi itu rata-rata umumnya kebanyakan baina antara sittina wa sab'in, 60 70. Bapak yang usia 60 siapa aja di sini? Yang 60 siapa aja? Nanya doang Pak, nanya doang, jangan takut. Mana 60? Ya Pak ya. Baina sittina wa sab'in. Jadi 67 70. Itu sabda Rasulullah. Nah, gini Bapak Ibu. Contoh aja Pak ya, contoh. Umpamanya kita yang hadir hari ini rata-rata Pak ya, rata-rata itu umurnya 50 tahun Pak, umpamanya nih. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu Allah tambah gocap lagi deh, biar kita nanti wafat usia 100 tahun, bisa nggak Pak kira-kira? Bisa nggak Bu? Bisa. Kalau pakai logika Allah Maha Kuasa Pak Haji, nggak ada yang mungkin dong. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena Nabi Adam itu usianya Pak sampai 1000 tahun. Nabi Adam. Nabi Nuh itu seceng kurang gocap. 1000 kurang 50 tahun. Jadi usia-usia berapapun kalau Allah mau ya nggak ada yang mustahil aja ya. Cuma kalau kita mengacu pada hadis tadi itu di samping kondisi kita nih ya yang 50 aja kadang-kadang kalau pakai bahasa orang kita udah rombeng badannya Pak Haji. Kayaknya nyampe cepek tipis harapan. Ya Pak Haji ya. Ya karena kita usia 50 aja kan penyakit udah selebar awak. Ya. Kalau kita check up nih Pak Haji, kita check up ini, waduh, kita punya badan nggak ada yang semenggah. Ada aja penyakitnya. Ya Pak ya, kepala kita sering nyut-nyutan. Apa namanya Pak?
Vertigo. Ya. Darah kita juga udah mulai manis, gula, asam urat, ya kan, dicek tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ambeknya tinggi. Ya kan? Jadi dalam usia 50 seperti itu dengan kondisi penyakit yang luar biasa, kayaknya sih sampai cepet mati tipis harapan, Pak. Ya, jadi bagaimana? Ya paling segitu. 60, 70, 80, jarang yang sampai lebih dari itu. Nah, umpamanya kita usia 50 hari ini, Bapak, 50 ya. Terus jatah kita sampai 70 tahun tinggal berapa kira-kira? 70 tinggal 20 ya? Kalau 70. Ya kan? Bagaimana Pak Haji kalau cuma 60 tinggal berapa sisanya? 10. Kalau 60 ya. Bagaimana kalau cuma 53 tinggal berapa Pak? Tinggal 3. Itu namanya sisa. Ya, Pak. Makanya kalau kita ngomongin sisa ya begitulah kira-kira. Ya, harus ada upaya peningkatan ibadah kepada Allah dan insya Allah Bapak Ibu kebetulan ini. Ya insya Allah kita nanti akan segera berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jarak kita itu ya nggak sampai udah tinggal 2 minggu ya Pak ya. Karena semalam kan nisfu, ya tinggal 2 minggu, jadi jarak kita tinggal 2 minggu lagi dengan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap kita ada kesempatan bisa berjumpa dengan Ramadan kembali. Amin. Sehat badan kita dan mudah-mudahan ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bapak mohon maaf, kalau bicara masalah umur kita hanya bisa berharap dan berandai-andai saja. Ya, nggak ada kepastian untuk sebuah umur manusia. Harapan aja Pak. Ya semoga mudah-mudahan gitu kan ya. Kalau kata pasti nyampe, Allah a'lam. Tahun kapan itu saya pernah ikut acara nisfu Sya'ban di sebuah masjid. Kan orang kita Bapak Ibu kalau nisfu itu kan suka bawa air putih Pak ya. Air apa Bu? Air bening lah. Ada yang sebotol, ada yang segelas. Bahkan orang dulu makan pakai ember, pakai tekok, ketel dulu. Nah itu ada seorang ibu-ibu usianya paruh baya lah. Itu orang-orang bawa botol, bawa gelas, dia bawa galon. Air galon penuh, dia bawa dia. Wah, potongannya gagah, sehat, seger buger, gagah Pak. Nggak ada aura, nggak ada cahaya-cahaya atau apa gitu, kayak orang bakal sakit atau mati nggak ada. Oh, seger, gagah, energik, lincah. Saya tanya, Mak, ini apa? Air Posat. Buat apaan? Ya, kita minta berkahnya aja Posat. Anak saya banyak. Jadi orang-orang cuma sebotol dia segalon. Itu malam nisfu. 3 hari sebelum Ramadan beliau sakit Pak. Sakit. 3 hari sebelum Ramadan. Ramadan pertama nggak puasa dong, sakit, ya kan? Ramadan hari kedua tanggal 2 diopnam karena makin ngedrop kondisinya. 2 Ramadan diopnam, tanggal 9 Ramadan tanpa pernah bisa berpuasa almarhumah beliau meninggal dunia. Wah. Kaget kita Pak, ya kan? Nisfu sama kita, segar, bugar ya, gagah, lincah, energi dan sebagainya. 3 hari sebelum Ramadan dia sakit. Hari pertama udah nggak puasa karena sakit. Hari kedua diopnam, hari ke-9 beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Pak ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan bisa ketemu dengan Ramadan kembali. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi tema saya hari ini Bapak Ibu apa tadi? Menyambut bulan pengendalian diri. Pengendalian diri apa? Jadi gini, puasa itu bukan momen untuk mematikan nafsu. Jangan. Tidak ada konteks dalam Islam itu ibadah yang matiin hawa nafsu, bukan, nggak ada. Islam itu cukup menghargai nafsu. Kita kendalikan aja Pak. Karena kalau nggak ada nafsu, nggak ada persaingan. Nggak ada nafsu, ya nggak ada pemilu, ya Pak Ji. Bahkan nggak ada nafsu, nggak akan ada keturunan. Bapak punya anak nggak Pak? Punya anak nggak? Banyak. Kok bisa punya anak? Kenapa? Nafsu. Nafsu kan? Nafsu Pak. Sama siapa nafsunya? Sama bini. Jadi kalau nggak ada nafsu, nggak ada keturunan. Makanya apa? Puasa itu bukan untuk matiin hawa nafsu, tapi kita mengendalikan. Makanya besok bulan puasa Pak kita ibadah normal saja lah. Ya kan? Jangan berubah menjadi seorang malaikat. Wah, ada Bapak Ibu orang begitu bulan puasa, subhanallah, ibadah harfiah ritualnya ajib. Ibadah ritualnya ajib, sholat, zikir, puasa, baca Quran, tapi abai kepada
hak suami di rumah. Bu, maaf ya, nanti Ibu kalau bulan puasa tolong Ibu adil Bu ya kepada keluarga. Soalnya gini Bu, ini ada laporan Pak. Ada laporan lah. Saya kalau misalnya nggak ada yang ngomong, saya juga nggak akan tahu ya. Pak Ustadz, tolong Pak nanti kalau ceramah di pengajian A gitu ya. Maaf Ibu, Pak, saya nggak sebut namanya. Sampaikan Pak kepada jamaahnya. Itu kan ibu-ibu. Iya, kenapa? Di situ Pak ada bini saya ngaji. Bininya ada ngaji. Iya, kenapa? Bilangin Pak Ustadz. Tapi jangan bilang dari saya. Ya nggak bakal gue bilangin lah. Kenapa emangnya Pak? Bilangin Pak, kalau bulan puasa tolong jangan lupa sama suaminya. Saya kan tanya, kok bisa Pak, kenapa? Oh Ustadz, bini saya itu kalau udah bulan puasa kita kagak diopenin. Sebulan meleg-meleg. Ini saya pakai bahasa orang mana Pak, meleg-meleg. Sebulan full Pak, saya lakinya nggak dicolek-colek. Waduh, ngaji, tadarusan, sholat, zikir. Saya bilang, masa iya Pak? Benar Pak Ustadz. Iya dah, kalau siang makan nggak boleh ya. Malam-malam Pak, kita diantepin aja. Oh begitu, bener Pak. Demi Allah Pak Ustadz bilangin dah, yang begitu. Ya saya sampaikan. Jadi gini Pak, Ibu maaf ya Bu, nanti Ibu kalau misalnya pulang dari masjid nih, habis baca Quran Bu ya, barangkali 3 ain dah atau 1 juz. Pulang ke rumah Bu, sampai di rumah itu ada bagian punya suami Ibu. Jangan terlalu kaku. Ibu mau ngajar lagi nih di rumah, silakan aja. Tapi tolong si bapak ditawarin dulu. Ya Bu, Pak, gue mau ngaji. Ada mau orang? Enggak, apa nggak mau? Dengan gue sakit, yaudah tahuan. Ya Pak, ini kadang-kadang ngaji terus kan. Itu suami ada hajat, mau minta nggak enak, ngasih kode nggak mudeng-mudeng. Ya Pak, dari dehem-dehem biasa, sampai dehem beneran. Dari batuk pura-pura, sampai batuk beneran, enggak nyambung-nyambung. Ibu ngaji aja di pojokan. Begitu nyaut, marah-marah. Ngapa ke? Batuk, nobat. Begitu. Itu kode Bu, berikan. Boleh Pak Ustadz, kalau udah malam Ramadan, itu halal. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kata Allah halal. Malam Ramadan, kalian ropas. Sama siapa? Istri dan suami-suami kalian. Boleh Bu. Ya. Jadi besok bulan puasa Ibu tolong Bu ya. Jangan terlalu waduh ibadah ritual luar biasa. Suaminya diantepin aja Ibu. Jadi besok laki-laki kalau dehem-dehem sautin. Apa gitu. Ya. Iya Bu. Kalau emang dia perlu ada hajat, berikan Bu. Itu apa? Itu hak suami dan kewajiban ibu sebagai seorang istri. Ini maaf ya, masih pantas Pak bilang begini di sini. Masih pantas ya? Masih banyak kan yang aktif? Masih ya? Ya. Jadi untuk pertama, tolong jangan timpang. Yang kedua Bapak Ibu, ini banyak banget nih. Pak Ustadz, saya kalau bulan puasa saya nggak pernah sahur. Kenapa Bu? Terima sahur mah Pak, nggak begitu pengen. Udah kuat, udah biasa, saya mah nggak pernah sahur kalau puasa. Pak, maaf Bu, semuanya ya. Ini kalau saya perhatikan wajah Bapak Ibu, ini wajah-wajah orang rajin puasa. Amin. Ini muka-mukanya muka-muka penuh perjuangan dan penderitaan dulunya nih. Ya Pak, ya kan? Wah, zaman kita muda sarapan jam 11. Ya kan? Kelanti kita Pak. Bapak Ibu puasa tanpa sahur, demi Allah, yakin saya Bapak Ibu kuat. Cuma Pak Haji, maaf ya, bukan masalah kuat-kuatan nih. Di sini ada sunnah yang sangat Nabi tekankan. Jangan sekali-kali kamu nggak makan sahur. Apa kata beliau? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, kata Rasul. Kenapa? Di situ ada berkahnya. Bapak, kalau kata para ulama nih ya, ada 3 berkah. Pertama, waktunya, ya kan? Kedua, makanannya. Ketiga, makannya, makan. 3 berkah. Ya, makanya Bapak Ibu kalau sekarang kan insya Allah ya nggak ada kesiangan lah. Nggak boleh sengaja nggak makan sahur. Ini disepakati oleh para ahli ilmu, hukumnya makruh sengaja nggak makan sahur. Tapi kalau kesiangan Pak Haji, ya maaf ya, kesiangan kita itu lain cerita. Ya, makan Bu. Kalau merasa udah umur, sudah tua barangkali, ya tetaplah kita sahur ya, walaupun nggak begitu banyak ya Pak Haji. Minimal mah air segelas mah kita minum, kurma 3 butir. Kalau masih doyan nasi, kita makan nasi lah. Cuma kita atur Pak, nasinya jangan banyak-banyak, mengantuk. Nasi secentong aja, lauknya yang banyak. Ya Pak ya.
ya, nasi nih, secantong aja nasinya. Paling lauknya ayam bakar dah, paha atas. Ya, sama apa namanya, dendeng, empal. Atau aja jangan banyak-banyak. Sama tempe bacem satu, tahu bacem satu, ya kan? Karena makanan kering semua Bapak Ibu, tolong dah kasih kuah-kuah dikit. Ya, paling enggak apa namanya, sop iga dah semangkok. Ayo itu aja. Ya kan? Nah, supaya Bapak Ibu enggak kurang gizi, ya buah-buahan habis makan siapin dah payah satu lonjor mah, satu aja jangan banyak-banyak. Ya, kalau emang masih mau nyusu, ya susu beruang sekaleng. Udah, sama teh manis secangkir. Udah itu aja. Sama air putih semuk begini nih. Sama rokok 2 batang. Udah itu aja. Nggak usah berlebihan, Pak. Walah Pak Ustadz, saya udah biasa puasa, saya kuat, saya sanggup. Bukan masalah kuat-kuatan. Ya Pak, ini masalah sunnah, laksanakan, dikerjakan. Ya, kita manusia Pak. Kita punya perut ini butuh hak, ada hak butuh diisi, kita isi. Ya. Jangan merasa, oh saya kuat Pak, saya nggak sahur, jangan. Makanya yang tadi itu saya katakan apa? Banyak terjadi pada bulan Ramadan. Benar Pak. Ini bukan hoax, fakta. Ya, puasa nggak sahur, sengaja nggak sahur, ya kan? Bulan puasa abai kepada hak keluarga itu nggak boleh. Ya, karena puasa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, ya bukan mematikan hawa nafsu. Bahkan di bulan puasa kita masih masih boleh kalau emang perlu untuk marah, ya Pak. Boleh Pak Haji, kita bulan puasa marah-marah boleh kagak? Mak, boleh nggak Bu? Bulan puasa marah boleh nggak? Boleh. Bulan puasa siang-siang marah-marah boleh kagak? Wah, mama emang doyan marah-marah kali ya. Boleh. Pak, kalau emang ada kondisi, ada momen kita harus marah, membela yang benar barangkali marah. Ya, boleh Pak, itu berpahala malah. Yang nggak boleh marah-marah yang nggak jelas urusannya. Kalau bahasa Jermannya kan uring-uringan, itu bahaya. Itu pun yang batal bukan puasa kita Pak, tapi pahala puasa. Ya kan? Iya. Terus melihat lawan jenis nih, maaf Bapak Ibu, banyak orang salah paham juga ya. Ada yang bulan puasa di rumah. Bang, nggak keluar Bang? Enggak memangnya? Wis, jaga mata. Bulan puasa siang-siang kita nggak boleh ngeliat perempuan. Siapa bilang Pak? Hadisnya mengatakan yang bikin batal pahala puasa itu apa? An-nazaru bish syahwat. Ngelihat pakai syahwat. Kalau nggak pakai syahwat, it's okay. Kayak sekarang maaf ya, saya kan ceramah nih di depan ibu-ibu. Ada ibu kan banyak nih Bu. Ustadz, nanti kalau ceramah hati-hati, jaga mata, jangan ngelihat ibu-ibu. Bagaimana caranya? Bu, ilokan saya begini ceramah. Kalau emang kelihatan, ya Pak, bukan aurat Pak ya, terlihat ya kita lihat. Ya, yang nggak boleh apa Pak? An-nazaru bisyahwat. Diliatin, ditegesin, diperhatiin, diomongin. Yang begini nih, yang tebel nih, begini nih. Ya salam, masya Allah. Mantap. Itu yang bermasalah Pak. Jadi kalau emang kita jalan ke sono kemari, buka warung ya kan, ada yang belanja bapak-bapak, emang kelihatan, emang dilihat mau diapain, ya kan? Bukan untuk ada bapak semata, enggak begitu. Saya tidak menemukan dalil yang sahih tentang masalah, Nabi itu kalau bulan puasa di rumah aja, enggak Pak. Beliau bersosialisasi tetap, tapi an-nazaru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ya Pak ya, jadi besok di bulan puasa kita normal aja. Ya kan, emang kita jalan kemana-mana ada perempuan, selama itu bukan auratnya, terlihat, kelihatan, ya mau diapain Pak Haji? Ya. Kalau sekadar melemos, oke lah. Tapi kalau sampai nutup mata, merem-merem, nggak usah. Ya. Yang jadi masalah apa Bu? An-nazaru bisyahwat, melihat dengan tatapan penuh keinginan, syahwat, ketertarikan, sampai dipikirkan. Itu yang bikin pahala puasa kita batal. Jelas apa? Jadi bulan puasa, bulan pengendalian diri. Mohon maaf, ya kita bukan malaikat, ya kita hanya hamba Allah, ya kan, ya makhluk Allah yang ada nafsunya gitu. Kita kendalikan aja, kita arahkan bagaimana caranya supaya nafsu ini tunduk kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, Bu, oke. Jadi insya Allah kita berharap semoga Allah izinkan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Amin. Ya mudah-mudahan, bahkan kalau orang kita makan
kalau mau puasa itu suka apa ya, ziarah. Soalnya saya ditanya sama orang, Pak, apa sih Pak cara-cara Islam nyambut bulan Ramadan? Ya kalau Nabi sendiri sih kalau menjelang Ramadan itu biasanya beliau di bulan Syaban banyak berpuasa. Tapi bukan puasa Syaban ya, bukan. Jadi banyak puasa. Senin Kamis siapa ya? Ayyamul Bid, atau kalau mau puasa Nabi Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman, itu aja. Kalau ziarah itu saya melihatnya ini hanya sebagai apa ya? Kearifan lokal aja, Pak. Tidak dilarang ziarah kubur sebelum puasa, tapi pun jangan diwajibkan. Sehingga apa? Terkesan lu nggak ziarah ya mau puasa. Iya, Mak, orang sah puasa lu, nggak boleh. Ya, jadi ziarah itu Bapak Ibu sebetulnya apa ya? Kebaikan yang Nabi suruh, ada perintahnya Pak Ji, tapi Nabi ngenyebutin waktu, kapan aja boleh. Boleh, ya kan? Sebelum puasa mau ziarah boleh nggak Pak? Boleh. Udah puasa hari ketiga baru ziarah boleh nggak Pak? Puasa saya sebelum puasa nggak sempat, paling saya mau ziarah pas puasa, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau zaman dulu Pak Ji kita diomelin kalau belum puasa ziarah. Mau kemana lu? Kata emak dulu, ketemu mau kemana? Mau ziarah bulan puasa, Mak. Jangan ziarah bulan puasa, pulang ke rumah sono. Mengapa? Orang ada orangnya bulan puasa mah di kuburan. Baba lu pulang semua ke rumah no, di rumah adanya gitu ya. Jadi ada pemahaman kita dulu kalau bulan puasa baba emak pada pulang. Saya kan bingung ya, wah ini kok ada begitu ya? Inilah saya muzakarah tuh ya. Saya cari-cari sih apa sih dasarnya gitu ya. Saya tanya tuh sama para senior dah, alim ulama, guru-guru kita tanya. Fix Bapak Ibu, tidak ada keterangan yang valid kalau arwah almarhum, almarhumah bisa pulang ke dunia pada bulan Ramadan. Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya Allah ringankan siksa kuburnya pada bulan Ramadan. Kenapa? Berkat asbab kemuliaan bulan Ramadan. Jadi puasa, sebelum puasa ziarah boleh, pas puasa boleh, silakan aja. Pak Ustadz, saya mah nggak mau ziarah. Itu bukan sunnah Rasul. Saya nggak makin gitu-gitu mah. Ya udah jangan ziarah, selesai Pak. Jadi ini tidak ditentukan waktunya, kapan aja boleh. Ya cuma kalau kita biasa begitu silakan ya. Kita ajak tuh keluarga ya kan, kenalin, ini makam baba, ini makam emak, kenalin dah ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ziarah itu kan dulu awalnya sempat Nabi larang, awalnya ya. Tapi ketika Nabi melihat ada perubahan, ada peningkatan iman kepada Allah para sahabatnya, Nabi apa katakan? Fazuruha, silakan berziarah. Sempat dilarang, kemudian dibolehkan, berarti ada something yang kalau Bapak Ibu nggak hati-hati, ziarah malah bisa berdosa. Apa coba? Dalam Islam Bapak Ibu, ziarah hanya punya dua tujuan. Pertama mendoakan, kedua mengambil pelajaran. Ya, ingat ya, kita ziarah ke makam baba emak sebelum puasa tidak ada konteks dalam urusan minta izin atau ngomong sama emak. Pak, doain mah ya besok mau puasa mah daripada sehat, ini anak-anak mah sehat mah. Jangan begitu ya, itu mereka nggak bakal nyaut sehat mantu, nggak bakal nyaut. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau emang itu emak kagak nyaut, mengapa kita ngucapin salam? Nah di sini nih Pak, ya kan? Pak Ustadz, katanya yang mati nggak bisa nyaut, benar ya, oke. Kenapa Nabi nyuruh kita kalau masuk ke pemakaman? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pak ingat baik-baik, Bapak Ibu, salam itu ada dua ya. Pertama salam istizan, minta izin. Yang kedua salam doa. Yang pertama salam istizan, salam izin, salam penghormatan. Kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup. Contoh nih, Bapak Ibu main nih ke rumah siapa nih? DKM kita gitu ya, masih ada orangnya sehat alhamdulillah. Assalamualaikum. Yang punya rumah belum nyaut, nggak boleh masuk. Nggak boleh. Kalau udah waalaikumsalam, masuk Pak, masuk. Kenapa? Sudah ada izin. Itu salam istizan, salam penghormatan sama yang hidup ya. Nah kalau sama yang meninggal ahli kubur itu bukan salam istizan, bukan salam izin, itu salam doa. Nyaut nggak nyaut, masuk aja udah. Dan jangan nungguin nyaut. Kenapa? Nggak bakal nyaut. Ya, Allah hanya bikin mereka bisa mendengar, tapi nggak bisa memberikan jawaban. Oh begitu Pak? Allah tahu lah Bu. Entah kalau nyaut, berabe lagi urusannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam mantu. Kemana baik kemarin-kemarin? Repot lagi dah. Itu udah begitu aja. Jadi salam kita kan udah baca doa sebagainya. Ya, artinya gini, artinya jangan sampai salah paham. Karena ziarah ini unik. Pernah dilarang sama Nabi, jangan ziarah, nggak boleh. Lama-lama dibolehkan. Kenapa? Fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarah bikin kita ingat kepada kematian. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, kita nih orang Betawi ya Pak ya, biasa begitu kan ya. Ziarah sebelum puasa silakan saja. Yang penting jangan terkesan, oh harus, wajib. Ini kalau nggak ziarah puasanya nggak afdol, jangan. Ya, maaf ya. Ziarah sebelum puasa itu bukan bid'ah. Tapi mewajibkan ziarah sebelum puasa, harus ziarah sebelum puasa, itu namanya bid'ah. Kenapa? Membikin ketentuan baru. Itu masalahnya. Jadi kalau masalah ziarah, kapan aja boleh, silakan dengan niat mendoakan dan mengambil pelajaran. Sebagai bentuk apa kebiasaan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, udah beda Pak? Nah, perasaan udah beda. Kalau di sini israfnya sama nih kita jadwalnya. Jadwalnya itu jam berapa ya? Sekarang kita ada aplikasi enak nih ya, apa-apa. Ya, israfnya jam 5.56 ya, kita gitu. Jadi emang ada ini Pak, ada keutamaan bagi yang mau, bagi yang berminat. Selepas sholat subuh berjamaah di masjid, ya kan zikir, termasuk dengerin kajian-kajian agama. Kemudian dia sholat israf, ya kan. Kalau emang mau berani sanggup itu sampai waktu duha, zikir gitu kan dan sebagainya, itu pahalanya Bapak Ibu luar biasa ya. Seperti orang berangkat haji dan umroh, pahalanya apa? Taman, taman, taman. Nabi bilang 3 kali ya, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum haji, belum umroh, gitu maaf ya, pengen dapat pahala seperti itu silakan kalau mau. Itu sampai selepas duha Pak, baru pulang ke rumah. Kalau mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah nanti kalau ibu udah bapak juga sama, udah biasa seperti itu, punya kebiasaan, punya pahala haji umroh taman, taman, taman. Semoga besok lusa nanti kita bisa berangkat umroh juga ya. Amin ya. Ada niat mau umroh Bu? Ada niat? Niatnya udah kencang? Duitnya ada? Duitnya ada? Bilang aja ada, bener. Kalau ngomong ya bener. Ya orang susah kadang-kadang udah susah, jelek orangnya ngomongnya jelek lagi. Bang, si Anu umroh bang, lu kapan? Wah, boro-boro umroh gua mah, madang aja gua susah. Itu kalau kata para ulama takut jadi doa. Pak, Pok, si Anu umroh, lu kapan umroh? Besok gua berangkat. Bener Pok? Insya Allah. Duitnya ada Pok? Ya banyakan gua duitnya, gitu. Ngomongnya gede aja dulu, kan doa ya Pak ya. Ini udah belum pergi umroh gitu kan, nah kalau ngomong begitu, ngeledek lo ya, gua mah gak bakal umroh, boro-boro umroh, mana gue susah. Itu kalau malaikat lewat Bu, dikata malaikat amin, kabul gitu, ya itulah. Ya, makanya jangan pernah bersuuzon ya, rezeki milik itu Allah yang atur. Ya banyak kok Bapak Ibu orang yang secara harfiah nggak bisa umroh, ya karena makan aja susah. Bismillah Pak Haji, wasilahnya luar biasa, bisa berangkat umroh. Nah sebelum berangkat umroh, kalau berminat ya, kalau mau ini sunnah aja kok tadi ya, sholat surut ya, masing-masing zikir minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami ya. Saya emang kalau untuk kuliah subuh nggak berani kasih materi yang berat-berat karena kondisi kita kan belum sepenuhnya kumpul. Jadi nyawa kita kan belum kumpul semua ini ya, artinya udah bangun tapi kan belum fokus gitu. Jadi kasih yang penting-penting aja ya. Tambah lagi itu kan belum pada sarapan kita. Tapi insya Allah ada kan sarapan di bawah? Ada ya? Oh iyalah. Sekelas istiqomah itu kalau nggak ada sarapan aneh Pak. Ya insya Allah ada ya. Nanti kita sarapan sama-sama. Kita doakan ya kepada para donatur yang sudah berjibaku membantu kita untuk acara pada pagi hari ini. Insya Allah ya, amal baiknya, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkahi hartanya, kehidupannya. Dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami ya? Jelas ya? Yang ditanyakan? Oke. Kalau jelas? Apa tuh? Oh, enggak. Gimana Pak Haji? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur jodoh dan
rezeki. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Tapi kita masih juga berdoa kepada Allah untuk banyak. Kadang-kadang dia masih berumur muda, dia berumur panjang tapi meninggal juga. Ya, sebelum dia meninggal, sebelum kita meninggal kita berdoa umur panjang. Padahal umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Satu, kedua, bujangan tua. Bujangan tua. Udah membujang sampai umur udah sekitar 40-50 tapi belum ada jodohnya. Ya. Ini apa salahnya di mana ya? Dia udah doa tapi tidak dapat juga ini. Ya. Baik laki maupun perempuan. Perempuan dia udah garis tua ini, tapi belum dapat juga. Ini apakah memang ditahan oleh Allah atau gimana ini? Kemudian yang ketiga, Haji, ada yang berpandangan bahwa merokok itu tidak membatalkan puasa, karena merokok itu hanya isap buang, jadi tidak mengenyangkan. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya. Ini bisa membatalkan puasa Ya. atau memang tidak? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian nama saya Dalam Akbar, usia 79 tahun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang lain pesanannya ya Pak, udah banyak banget ini, 3. Sampai selu pada tuh. Saya mulai dari belakang aja ya. Masalah rokok itu bisa bikin batal. Gini Bapak Ibu, jangankan rokok, makan pun nggak bikin batal puasa selama kagak sengaja. Betul nggak? Orang makan nih, ya kan, nggak sengaja, lupa, nggak batal puasanya. Begitu pula merokok. Tapi kalau sengaja, batal. Pak, kan nggak kenyang, tapi kan ada yang masuk. Kemana masuknya? Ke rongga bagian dalam lewat lubang-lubang tubuh. Apa lubang tubuh? Lubang telinga, lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang apa? Atau lagi tuh, lubang farji. Ya kan? Makanya kenapa hubungan intim bikin batal puasa? Karena ada yang masuk. Betul Bu? Nah, kalau merokok Pak Haji, mohon maaf, biar kata nggak kenyang, itu ada yang masuk sampai ke paru-paru. Makanya disepakati oleh banyak para ulama bikin batal puasa, atau yang puasa nggak boleh merokok. Gitu. Ini pendapat yang saya pegang selama ini. Ya, memang tidak ada kenyang, tapi kan masuk ke dalam. Ya, pokoknya masuk ke dalam tubuh, lewat lubang-lubang tubuh, melebihi pangkalnya, maka itu batal. Nah, kalau ngupil batal apa ngupil? Maaf ya, ngupil batal nggak? Enggak. Kenapa nggak batal Bu, Bapak? Karena nggak masuk sampai melebihi pangkal hidung. Kan nggak ada Pak, orang ngupil sampai kemarin-kemarin nggak ada. Ya kan, paling pinggiran doang kan? Iya. Ya masa Bapak Ibu mau ngupil nungguin maghrib? Bang, hidung lu tuh, upil mulut, bagian lain, ntar maghrib baru gue bersihin. Kelamaan. Tapi kalau udah masuk ke dalam rongga-rongga tubuh, ya kan, paru-paru atau lambung atau usus, maka disepakati oleh para ulama itu membatalkan puasa, walaupun tidak ada efek kenyang dan sebagainya. Ini pendapat yang kita yakini selama ini. Satu itu ya. Yang kedua Pak Haji, mengenai untuk umur, ya udah minta panjang umur, ternyata nggak panjang. Bagaimana itu? Gini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bahwa apapun doanya, apapun amalannya, tidak ada yang serta merta bisa manjangin umur. Ada pusat apa? Silaturahim? Enggak juga. Nabi kita Muhammad orang yang paling suka silaturahim, rajanya silaturahim. Berapa Pak umur beliau? 63. Kalau emang itu silaturahim bisa manjangin umur, mungkin Rasulullah umurnya bisa beratus-ratus tahun. Jadi betul, umur sebetulnya sudah Allah tentukan, tempat, teknik, dan masanya kapan. Pakai maaf ya, maaf banget nih, saya kok belum nemuin gitu ya, doa Rasulullah yang berisi kalimat Allahumma tawil umri, belum nemuin. Yang ada berkah, ya Allahumma barik li gitu kan. Tapi kalau kata umur panjang saya belum nemuin. Makanya saya katakan Nabi nggak pernah minta panjang umur, minta berkah umur. Tapi kalau Bapak mau minta aja.
Pak, enggak gimana kalau nggak dikabul? Kita udah berdoa. Doa itu Bapak, kabul nggak kabul, udah jadi ibadah. Ya, 2. Yang ketiga Pak Haji, 3. Ini 3 aja kita kenyang Pak. Ketiga nih, apa tadi? Jodoh ya Pak? Jodoh. Nah, perawan tua ya, katanya bujangan tua gitu ya, bagaimana itu? Saya nggak berani bilang ada apa yang menghalang, Allah alam Pak. Itu emang rahasia Allah ya. Memang begini Bapak, ada ulama namanya Syekh Ibrahim Al-Mabtuli. Itu wafat usia 88 tahun dan beliau wafat dalam kondisi belum sempat menikah. Ya, Al-Imam An-Nawawi ya, pengarang kitab apa tuh? Riyadhus Shalihin, wafat usia 55, disebutkan di sana juga tidak sempat menikah. Apa mereka benci menikah, Pak Haji? Enggak. Mungkin begitu, Pak. Allah tentukan beliau-beliau kebangetan fokus ibadah, taklim, ngajar, berjihad, lupa kepada nikah. Oh, Pak Ustadz, berarti mereka bukan umat Rasul. Kenapa? Karena Nabi bilang, yang nikah melaksanakan sunnahku. Bapak hati-hati. Orang yang Rasul benci itu yang kagak nikah dengan tujuan untuk bebas berkencan. Kalau kata Bang Haji kan gitu ya. Kalau ada orang nggak nikah karena dia fokus ibadah kepada Allah, nggak benci sama nikah, itu nggak termasuk yang Allah murkai. Ya, jadi kita yang udah nikah jangan belagu. Lah mendingan gua sama dia mah wali nggak nikah. Mendingan gua udah nikah nggak juga. Ya, jadi orang itu menikah nggak menikah, emang kadang-kadang bisa pilihan, kesibukan, atau yang lebih rahasia lagi belum sampai jodoh kepadanya. Bagaimana itu bos? Atau kok bisa begitu? Allah alam. Saya nggak berani bilang, oh dia ada yang gantung nih, ada yang ngikut jodohnya. Wah, saya nggak tahu begitu. Yang penting mau usaha terus saja ya. Usaha, berdoa kepada Allah, semoga yang terbaik buat yang bersangkutan. Amin. Ya, Pak Haji, terima kasih banyak ya. 3 soal aja udah ngap ini. Gimana kalau banyak? Ya Bapak Ibu, saya kira itu saja. Sudah bel, sudah suruh. Ya, terima kasih kepada pengurus atas sambung silaturahimnya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bagaimanapun sebuah tausiah nggak ada yang sempurna. Saya punya bahasa terlalu bahasa sini Pak ya. Saya kalau bahasa begitu emang pakai bahasa Ciputat. Saya orang Ciputat Pak. Ya, tapi kalau emang terasa terlalu vulgar bahasanya, mohon maaf. Yang salah, yang kurang dari kami sebagai pembicara. Yang benar dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi ya. Sehat semuanya, berkah panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu, ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak, syukran kasiran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.